Media Malaysia koar-koar tuduh Indonesia palsukan identitas pemain, PSSI langsung hantam balik, sebut itu fitnah tanpa bukti, karena semua sudah sah di mata FIFA. Jagat sepak bola Asia Tenggara kembali terbakar panas. Namun, kali ini bukan karena duel di atas lapangan, melainkan perang opini yang makin liar dan penuh kontroversi. Media Malaysia secara tiba-tiba melancarkan tuduhan serius yang langsung menghebohkan publik, menyebut bahwa Indonesia diduga memalsukan identitas pemain keturunan menyusul polemik yang terjadi di Belanda. Isu yang dikenal dengan sebutan Passport-Gate itu memang tengah menyeret beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berkarir di Liga Belanda. Nama-nama seperti Dean James, Justin Hubner, Nathan Chuaon, hingga Tim Geipens langsung jadi sorotan. Namun alih-alih menunggu fakta yang jelas, media Malaysia justru bergerak cepat menggiring opini, menuding adanya praktik ilegal dalam proses naturalisasi Indonesia. Tuduhan itu pun langsung menyulut amarah publik Indonesia. Fans Garuda tak tinggal diam, mereka ramai-ramai membela timnas dari tudingan yang dinilai tak berdasar. Di tengah situasi yang makin memanas, PSSI akhirnya buka suara, dan jawabannya benar-benar tegas, keras, dan tanpa kompromi. Melalui Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, PSSI secara resmi membantah seluruh tuduhan yang dilontarkan media Malaysia. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun pelanggaran dalam proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Seluruh pemain keturunan yang telah membela timnas Indonesia sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Tidak ada masalah hukum di Indonesia. Semua proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku, tegas Sumarji dengan nada serius. Lebih jauh, Sumarji menjelaskan bahwa polemik yang terjadi di Belanda sama sekali tidak berkaitan dengan paspor Indonesia. Ia menyebut bahwa masalah tersebut murni persoalan teknis hukum dan administrasi di negara tersebut, bukan akibat kesalahan atau manipulasi dari pihak Indonesia. Permasalahan yang terjadi di klub-klub Belanda adalah urusan regulasi di sana, tidak ada kaitannya dengan kewarganegaraan Indonesia, lanjutnya. Tak hanya itu, Sumarji juga memastikan bahwa seluruh dokumen para pemain telah diverifikasi dan diakui oleh FIFA. Fakta ini semakin memperjelas bahwa Indonesia berada di jalur yang benar, transparan, legal, dan sesuai aturan internasional. Di sisi lain, PSSI juga menyoroti pengorbanan besar yang dilakukan para pemain naturalisasi. Mereka bukan hanya sekadar pindah kewarganegaraan, tetapi juga rela meninggalkan berbagai fasilitas dan kenyamanan hidup di luar negeri demi membela Merah Putih. Mulai dari keharusan mengurus izin tinggal hingga kehilangan berbagai hak sebagai warga negara sebelumnya, semua itu mereka jalani demi satu tujuan, yaitu memperkuat timnas Indonesia. Ini bukti nyata kecintaan mereka kepada Indonesia. Mereka berkorban banyak untuk bisa membela Garuda, ujar Sumarji. Meski saat ini keempat pemain tersebut harus absen sementara dari klubnya akibat masalah administratif di Belanda, PSSI memastikan bahwa kondisi ini tidak akan memengaruhi status mereka di timnas Indonesia. Bahkan, PSSI tetap bangga dengan kiprah para pemain Indonesia di Eropa. Salah satu contoh nyata adalah Maarten Paes yang kini bermain di klub besar Belanda, AFC Ajax. Ia membuktikan bahwa kualitas pemain Indonesia semakin diakui di level tertinggi. Di tengah derasnya serangan opini dari luar, PSSI justru menunjukkan sikap tenang namun tegas. Mereka tidak terpancing emosi, tetapi langsung menjawab dengan fakta dan data yang tak terbantahkan. Kini publik mulai sadar bahwa isu yang dihembuskan media Malaysia lebih condong sebagai upaya menjatuhkan citra sepak bola Indonesia, bukan berdasarkan realita yang sebenarnya. Satu hal yang tak bisa dibantah, kini Garuda tetap berdiri tegak. Meskipun dihantam isu, diterpa fitnah, bahkan diserang tanpa bukti, timnas Indonesia justru semakin menunjukkan kekuatannya. Karena pada akhirnya, yang berbicara bukan opini,
melainkan fakta, dan fakta hari ini jelas, bahwa Indonesia bersih, Indonesia sah, dan Indonesia tidak gentar menghadapi serangan apapun. Sebelum menuding Indonesia, Malaysia seharusnya bercermin, karena dunia sepak bola belum lupa, kasus serupa pernah menimpa mereka dan berujung sanksi dari FIFA, dan itu fakta, bukan opini. Berbeda jauh dengan Indonesia yang sudah menjawab dengan data, legalitas, dan pengakuan resmi, jadi tak ada yang perlu disembunyikan. Satu pesan tegas sepak bola Malaysia, benahi diri sendiri sebelum menghina orang lain, karena di atas lapangan, yang bertahan bukan tuduhan, tapi kebenaran. PSSI bongkar 5 fakta keras, semua fitnah terkupas tuntas, soal isu paspor pemain timnas Indonesia. Jagat sepak bola Asia Tenggara kembali membara, isu panas yang menyeret nama besar timnas Indonesia tiba-tiba meledak dan menyebar cepat ke berbagai penjuru. Tuduhan soal paspor ganda pemain keturunan yang berkarir di Belanda menjadi bahan perdebatan sengit, bahkan memicu reaksi berantai hingga ke level klub. Di tengah situasi yang makin memanas, PSSI akhirnya angkat suara. Bukan sekadar klarifikasi biasa, kali ini PSSI tampil tegas, sistematis, dan tanpa kompromi, membongkar satu persatu fakta yang selama ini dipelintir menjadi opini liar. Sorotan tajam mengarah ke pemain-pemain yang merumput di kompetisi Belanda, seperti Justin Hubner, Dean James, Nathan Chuaon, hingga tim Geypens. Nama-nama ini tiba-tiba diseret ke pusaran isu yang menyebut mereka memiliki 2 paspor. Sementara itu, Maarten Paes berada di posisi berbeda karena statusnya sudah jelas saat bergabung dengan klubnya. Namun, benarkah ada pelanggaran, atau ini hanya badai opini yang dibesar-besarkan? Fakta 1, PSSI tegas, tak ada paspor ganda. PSSI membuka pernyataan dengan pukulan telak, tidak ada satupun pemain timnas Indonesia yang memiliki paspor ganda secara ilegal. Semua pemain yang telah membela Merah Putih sudah melalui proses naturalisasi resmi dan sah menurut hukum Indonesia. Artinya, isu yang beredar tidak hanya keliru, tetapi berpotensi menyesatkan publik dan mencoreng nama baik pemain. Fakta 2, latar belakang global, hati tetap Indonesia. PSSI juga menyoroti realitas bahwa para pemain ini lahir dan tumbuh di luar negeri, khususnya di Belanda. Mereka memiliki kehidupan, pendidikan, hingga karir awal di sana. Namun keputusan untuk menjadi WNI bukanlah langkah ringan. Itu adalah pilihan besar, sebuah bukti nyata bahwa mereka memiliki ikatan emosional dan kecintaan mendalam terhadap Indonesia. Fakta 3, pengorbanan besar yang jarang terlihat. Di balik keputusan tersebut, ada harga yang harus dibayar. PSSI mengungkap bahwa para pemain harus melepaskan berbagai kemudahan sebagai warga negara Eropa. Mulai dari akses bebas tinggal hingga kemudahan bekerja di negara Uni Eropa, semuanya berubah. Mereka kini harus menghadapi sistem administrasi baru, termasuk urusan visa dan izin tinggal. Ini bukan sekadar pindah kewarganegaraan, ini adalah pengorbanan nyata demi lambang Garuda di dada. Fakta 4, kualitas tak terbantah, Eropa tetap percaya. Meski diterpa isu panas, performa para pemain tetap berbicara, mereka masih dipercaya tampil di klub-klub kompetitif Eropa. PSSI bahkan mencontohkan Maarten Paes sebagai bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tinggi tanpa terpengaruh oleh isu miring yang beredar. Fakta 5, masalah asli ada di Belanda, bukan Indonesia. Ini poin paling krusial. PSSI menegaskan bahwa polemik yang terjadi di klub-klub Belanda adalah murni persoalan teknis administratif dan regulasi hukum setempat. Bukan karena kesalahan pemain, bukan pula karena pelanggaran dari Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia tidak bersalah dalam kasus ini. Drama belum usai, tapi fakta sudah terbuka. Pernyataan resmi PSSI menjadi titik terang di tengah kabut isu yang sempat membingungkan publik. Narasi yang sebelumnya dipenuhi tudingan kini mulai runtuh satu persatu. Namun, satu hal yang tak bisa dihindari, isu ini telah membuka mata banyak pihak tentang betapa rentannya pemain terhadap opini yang digiring tanpa dasar kuat. Kesimpulan paling panas, ini bukan sekadar isu paspor, ini adalah ujian besar bagi kredibilitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Dan hari ini,
PSSI telah menjawabnya dengan tegas, timnas Indonesia bersih, pemain sah, dan tuduhan tak berdasar. Kini, pertanyaannya berbalik, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari penyebaran isu ini? Yang jelas, satu hal tak berubah, Garuda tetap terbang tinggi, tak tergoyahkan oleh badai opini. Hari ini, sejarah mencatat sebuah momen pembalikan situasi yang luar biasa. Di tengah badai opini yang sempat menderu kencang, di tengah gempuran tuduhan yang datang bertubi-tubi dan berusaha menjatuhkan nama besar timnas Indonesia, PSSI akhirnya hadir dengan jawaban yang tegas, lugas, dan tak terbantahkan. 5 fakta keras yang dibongkar secara resmi bukan sekadar klarifikasi biasa, itu adalah palu penghancur yang memecahkan semua kebohongan, spekulasi liar, dan narasi miring yang selama ini berusaha dipelintir oleh pihak-pihak yang mungkin tidak ingin melihat Indonesia bangkit. Kita semua kini memegang kebenaran di tangan, tidak ada paspor ganda ilegal. Tidak ada pelanggaran aturan FIFA, dan yang paling penting, Indonesia tidak bersalah. Masalah yang terjadi adalah murni persoalan regulasi, hukum, dan administrasi yang berlaku di negara lain, khususnya di Belanda. Itu adalah urusan internal sistem di sana, bukan kesalahan dari prosedur naturalisasi kita, dan bukan pula dosa para pemain yang telah memilih untuk mencintai dan membela merah putih dengan sepenuh hati. PSSI dengan sangat berani juga mengungkap sisi kemanusiaan dan pengorbanan yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Bahwa di balik keputusan besar menjadi warga negara Indonesia, ada harga mahal yang harus dibayar oleh Justin Hubner, Dean James, Nathan Chuaon, dan yang lainnya. Mereka rela melepaskan hak-hak istimewa sebagai warga Eropa, kemudahan bepergian, hingga akses karir yang selama mereka nikmati. Semua itu mereka korbankan bukan karena paksaan, bukan karena uang, melainkan karena adanya ikatan batin dan keinginan kuat untuk mengenakan jersey Garuda dan membela bangsa ini. Itu bukan tindakan orang yang mencari celah. Itu adalah bukti cinta, itu adalah bukti komitmen, dan itu adalah hal yang mulia, yang seharusnya kita hargai, bukan justru kita hujat dengan fitnah. Kini, setelah semua fakta terkuak jelas dan terbuka lebar, narasi kelam itu harus segera ditutup dan ditinggalkan. Mereka yang selama ini sibuk menyebar keraguan, mereka yang berusaha merusak mental tim dan pemain, kini harusnya bisa diam dan melihat kenyataan apa adanya. PSSI telah membuktikan kepada dunia bahwa setiap langkah yang diambil dilakukan dengan legalitas yang kuat, dengan prosedur yang rapi, dan dengan standar internasional yang diakui oleh FIFA serta hukum negara. Bagi kita para supporter setia, ini adalah kepastian yang sangat menenangkan dan membanggakan. Kita tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi bingung, dan tidak perlu lagi merasa rendah diri. Kita bisa kembali fokus mendukung, mendoakan, dan menyemangati anak-anak asuh kita dengan hati yang lega. Mereka sah, mereka bersih, dan mereka berhak bermain dengan tenang tanpa bayang-bayang isu yang tidak berdasar. Biarlah seluruh dunia tahu, Indonesia bukan lagi negara yang mudah dipermainkan oleh isu atau gosip. Kita punya sistem yang kuat, kita punya manajemen yang tegas dan profesional, dan kita punya pemain yang berkualitas tinggi serta integritas yang tak diragukan lagi. Jadi, mari tutup buku lama tentang keraguan ini. Mari buka lembaran baru yang penuh optimisme, semangat, dan kebanggaan. Karena Garuda tidak diciptakan untuk takut pada badai atau angin kencang. Mereka diciptakan untuk terbang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih gagah melewati segalanya. Semua fitnah telah terkupas tuntas, kebenaran telah menang telak, dan timnas Indonesia siap melanjutkan perjalanan kejayaannya menuju mimpi-mimpi besar dengan dada membusung dan kepala tegak. Dengan terkuaknya fakta-fakta ini, apakah kamu merasa lega dan semakin yakin bahwa program naturalisasi ini memang jalan yang benar, legal, dan sangat tepat untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi? Badai besar yang sempat mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara akhirnya menemukan titik terang. Isu yang sebelumnya dipenuhi tuduhan, spekulasi, dan opini liar kini runtuh setelah PSSI tampil dengan sikap tegas, terstruktur, dan penuh keberanian dalam mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang terjadi beberapa waktu terakhir bukan sekadar polemik biasa, ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Tuduhan mengenai paspor ganda yang menyeret nama-nama pemain diaspora sempat menciptakan kegaduhan besar,
bahkan menggiring persepsi publik seolah-olah ada pelanggaran serius di balik program naturalisasi. Namun hari ini, semuanya terjawab dengan sangat jelas. PSSI telah memukul balik narasi tersebut dengan fakta yang tak terbantahkan, tidak ada satupun pemain timnas Indonesia yang memiliki paspor ganda ilegal. Seluruh proses naturalisasi dilakukan secara sah dan sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada pelanggaran terhadap regulasi FIFA, dan yang paling penting, Indonesia sama sekali tidak bersalah dalam polemik ini. Fakta ini menjadi garis tegas yang memisahkan antara kebenaran dan opini yang selama ini beredar. Apa yang sebelumnya terlihat seperti skandal, kini terbukti hanyalah kesalahpahaman yang diperbesar, bahkan cenderung digiring oleh pihak-pihak tertentu. Lebih dalam lagi, PSSI juga membuka sisi kemanusiaan yang selama ini jarang disorot. Para pemain seperti Justin Hubner, Dean James, Nathan Chu Aon, hingga Maarten Paes bukanlah sosok yang mencari keuntungan dari sistem. Justru sebaliknya, mereka adalah contoh nyata dari pengorbanan besar demi sebuah kehormatan. Mereka rela meninggalkan kenyamanan sebagai warga negara Eropa, melepas berbagai kemudahan akses hidup dan karir, serta menghadapi sistem administrasi baru yang jauh lebih kompleks. Semua itu dilakukan bukan karena paksaan, bukan karena kepentingan sesaat, melainkan karena panggilan hati untuk membela Indonesia. Ini bukan sekadar keputusan administratif, ini adalah bentuk loyalitas, ini adalah bukti cinta. Di sisi lain, fakta paling krusial yang akhirnya terungkap adalah bahwa polemik yang terjadi di Belanda bukan berasal dari kesalahan Indonesia. Permasalahan tersebut murni berkaitan dengan regulasi teknis dan sistem hukum di sana, sesuatu yang berada di luar kendali PSSI maupun para pemain. Dengan kata lain, Indonesia hanya menjadi sasaran empuk dari narasi yang belum sepenuhnya dipahami publik. Kini, setelah semua fakta dibuka secara terang, tidak ada lagi alasan untuk meragukan program naturalisasi maupun integritas timnas Indonesia. Justru sebaliknya, ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia kini berjalan dengan sistem yang lebih profesional, transparan, dan berstandar internasional. Inilah titik baliknya, dari yang sempat diragukan, kini menjadi semakin diyakini. Dari yang sempat diserang, kini justru tampil lebih kuat dan solid. Bagi para supporter Garuda, ini adalah momen untuk kembali berdiri tegak dengan penuh kebanggaan. Tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi terpengaruh isu yang belum tentu benar, karena hari ini, kebenaran sudah berbicara dengan sangat lantang. Kesimpulan besar yang tak terbantahkan, ini bukan sekadar klarifikasi, ini adalah kemenangan telak atas fitnah. Ini bukan sekadar pembelaan, ini adalah bukti bahwa Indonesia bermain secara bersih dan terhormat. Dan satu pesan yang kini menggema ke seluruh penjuru. Garuda tidak akan jatuh hanya karena badai isu. Garuda justru terbang lebih tinggi setelah melewatinya. Akhirnya, semua kembali pada satu kebenaran mutlak. Timnas Indonesia sah, bersih, dan siap melangkah lebih jauh menuju panggung dunia, tanpa bayang-bayang keraguan sedikitpun. Hari ini menjadi bukti nyata bahwa kebenaran tidak bisa selamanya ditutup-tutupi. Setelah PSSI membongkar 5 fakta keras secara resmi, seluruh kabut keraguan dan tuduhan miring akhirnya sirna sepenuhnya. Berikut adalah poin utama yang harus kita pegang teguh. Semua legal dan bersih, tidak ada satupun pemain timnas Indonesia yang memiliki paspor ganda secara ilegal. Seluruh proses naturalisasi dilakukan sesuai hukum negara dan regulasi FIFA yang berlaku. Masalah bukan di Indonesia, polemik yang terjadi murni adalah persoalan teknis administrasi dan regulasi di Belanda. Indonesia sama sekali tidak bersalah dan tidak melakukan pelanggaran apapun. Pengorbanan yang besar para pemain seperti Justin Hubner, Dean James, Nathan Chu Aon, dan lainnya bukan mencari keuntungan semata. Mereka justru berkorban besar, melepas hak istimewa warga Eropa, semata-mata demi cinta dan komitmen membela merah putih. Kredibilitas terjaga, kualitas dan integritas para pemain tetap diakui dunia, terbukti mereka masih dipercaya bermain di klub-klub Eropa. Ini membuktikan bahwa status mereka sah dan kuat. Ini bukan sekadar isu paspor, ini adalah ujian mental dan reputasi. Dan hari ini, Indonesia keluar sebagai pemenang, timnas bersih, pemain sah, dan prosedur benar. Biarlah dunia tahu, Garuda tidak goyah diterpa badai fitnah. Justru setelah badai berlalu,
Mereka terbang semakin tinggi dengan kepala tegak dan sayap yang semakin kuat. Setelah fakta-fakta ini terungkap, apakah kamu merasa semakin bangga dan yakin bahwa langkah naturalisasi ini adalah jalan yang paling tepat untuk kemajuan sepak bola Indonesia?